Assalamualaikum, selamat datang di channel Hema Sekar, teman-teman. Aku itu kemarin ataupun semalam ya bikin roti gulung isi abon sapi. Nah, tapi sayang teman-teman, waktu gulungnya itu masih panas jadi pecah. Nah, lanjut kita ke bahan-bahannya teman-teman. Ini bahannya sudah saya siapkan. Dan nanti saya tulis di deskripsi saja ya teman-teman, supaya saya tidak belepotan untuk menyebutkannya. Lanjut teman-teman. Oh ya teman-teman, maaf tadi waktu recording memasukkan gula pasir, ragi instan, garam dan susu bubuknya tidak kerekod teman-teman. Nah, ini tadi sudah saya campurkan semuanya bahan keringnya ya teman-teman. Lalu kita tambahkan telur 1 butir ke dalam air ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini airnya tuh air dingin ataupun air suhu ruang begitu ya. Kenapa saya aduk dan saya campur di telur di airnya, supaya memudahkan saya untuk mencampurnya. Setelah selesai kita kocok, kita campurkan ke dalam adonan kering ya teman-teman. Nah, seperti ini, diaduk sampai tercampur rata seperti ini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, bagi yang teman-teman mau menggunakan mixer juga boleh ya. Kalau menggunakan mixer, boleh di mixer selama 10 menit supaya hasilnya lebih bagus dan adonannya itu elastis begitu teman-teman. Tapi kali ini saya hanya aduk saja menggunakan spatula, dan saya juga tidak uleni ya nanti teman-teman, hanya saya aduk-aduk seperti ini. Lanjut, setelah kita aduk rata seperti ini, kita masukkan butter. Ini butternya butter yang tidak asin teman-teman. Kalau teman-teman tidak ada butter, boleh ditambahkan menggunakan margarin ataupun blue band ya teman-teman. Nah, setelah kita masukkan butternya, lanjut kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur ya teman-teman, sampai tepungnya tidak kelihatan seperti itu. Nah, ini sudah lumayan agak kalis teman-teman, tapi belum sekali-sekali ya, tapi sudah lumayan, sudah tercampur rata. Lanjut kita proofing ya teman-teman. Tapi sebelum kita proofing, kita basahin dulu ataupun kita kasih minyak tangan kita supaya tidak lengket untuk membulatkan adonannya. Nah, seperti ini teman, saya bulatkan dan ini sudah tercampur rata semua ya teman-teman. Nah, adonan saya bulatkan dan saya kembalikan lagi ke dalam baskom, dan saya tutup menggunakan plastik seperti biasa, wrapping paper seperti ini saja teman-teman. Karena suhu di Hongkong itu saat ini sedang musim panas, jadi benar-benar ruangannya itu sangat panas teman-teman, apalagi di dapur ya. Di dapur tuh panasnya minta ampun. Jadi kita proofing selama 30 menit saja teman-teman, tidak perlu lama-lama. Nah, ini setelah saya proofing selama 30 menit teman-teman, sudah mengembang sempurna, udah 2 kali lipat dari yang pertama tadi ya teman-teman. Lanjut kita persiapkan alatnya, ataupun kita persiapkan meja ataupun alas ya teman-teman. Sebelumnya kita taburi terlebih dahulu menggunakan tepung terigu. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak lengket. Nah, seperti ini teman-teman. Oh ya teman-teman, kita keluarkan dari adonan dari baskom dan tidak perlu diulen ya teman-teman, cukup ditekan-tekan seperti ini saja. Kenapa? Dikarenakan habis di proofing itu kan dia kan mengembang ya teman-teman, jadi kandungan angin ataupun udaranya dalam adonan itu banyak. Makanya saya tekan-tekan saja seperti ini sampai benar-benar tidak ada gelembung lagi teman-teman. Karena kalau masih ada gelembung, nanti waktu saat dipanggang dia tengahnya itu kosong begitu teman-teman, karena angin ya, udara ya. Nah, lanjut kita bulatkan seperti ini. Saya tekan-tekan sampai benar-benar gelembung udaranya habis. Setelah itu kita bulatkan lagi seperti ini, kita bulat-bulatkan lagi seperti ini sampai permukaan adonan halus ya, dan kita istirahatkan lagi selama 10 menit lagi. Lanjut kita potong menjadi 2 bagian. Nah, setelah 10 menit dia sudah agak mengembang teman-teman, lalu kita potong menjadi 2. Kenapa saya potong? Ini sebenarnya tuh awal-awalnya saya mau bikin 2 loyang teman-teman. Dikarenakan saya pikir 2 loyang biar tidak terlalu tebal, supaya nanti waktu mengirisnya itu, menggulungnya itu enak begitu teman-teman. Ternyata setelah saya cari-cari ataupun saya minta tolong majikan untuk mencari loyang yang satunya, tidak ketemu teman-teman. Jadi saya jadikan satu lagi akhirnya. Nah,
seperti ini kita jangan lupa terus tekan-tekan seperti ini. Nah seperti ini kita tutup menjadi persegi 4 ya, karena loyangnya kan nanti persegi 4 ya teman-teman. Lalu kita pipihkan adonan sampai tipis ya teman-teman, sampai berbentuk kotak, soalnya nanti mau dimasukkan ke dalam loyang yang kotak loyangnya ya teman-teman. Nah seperti ini, kita pelan-pelan saja teman-teman. Setelah itu kita masukkan ke dalam loyang yang sudah saya balurin menggunakan butter ya teman-teman. Lanjut, setelah kita ratakan di dalam loyang, lanjut kita tusuk-tusuk lagi menggunakan sendok garpu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti waktu dipanggang bagian tengahnya dia tidak naik ke atas. Nah selesai kita harus benar-benar yang banyak, menusuknya sampai benar-benar rata ya teman-teman. Selama 30 menit lagi ya teman-teman. Ini setelah saya proofing sudah mengembang. Lanjut saya oles menggunakan telur kuning dan juga SKM ya teman-teman. Oke, setelah kita tusuk-tusuk lalu kita proofing lagi selama 30 menit lagi teman-teman. Nah ini sudah 30 menit ya, takutnya nanti gosong saya proofing 30 menit lalu saya baluri menggunakan kuning telur roti ya teman-teman. Ini 1 butir telur kuning teman-teman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ini nanti saya oleskan merata di atasnya. Kenapa? Soalnya ya teman-teman, mau saya taburi dengan wijen ya teman-teman, supaya wijennya itu menempel. Kalau tidak diolesin menggunakan telur, dia tidak akan menempel. Saya tidak kasih oh ya teman-teman, karena majikan saya tidak suka pedas dan tidak makan daun bawang ya teman-teman, jadi saya tidak tambahkan itu. Untuk selera lebih enak menurut saya itu dikasih irisan cabai dan juga irisan daun bawang ya teman-teman. Oke, setelah saya olesi menggunakan kuning telur, mau saya taburi dengan wijen teman-teman. Saya menggunakan wijen putih ya teman-teman, kalau ada wijen hitam juga boleh, wijen putih juga boleh. Lanjut kita panggang teman-teman. Ini tadi sudah saya panaskan panggangannya ataupun ovennya selama 10 menit. Saya panggang menggunakan api atas bawah dengan temperatur 180 derajat dan saya panggang hanya 15 menit ya teman-teman. Karena kalau memanggang roti ini kelamaan, nanti dia waktu mau digulung dia akan lebih sulit, kekeringan. Nah ini teman-teman sudah selesai, mau saya keluarkan ya menggunakan kertas roti seperti ini. Ini masih panas teman-teman, saya balik, saya dinginkan terlebih dahulu. Nah ini hasilnya teman-teman, sangat harum, sangat lembut, benar-benar moist teman-teman, sangat lembut sekali. Nah ini, nah setelah ini sebenarnya belum dingin teman, masih agak hangat karena majikan gugup saja, pengen mencoba atau merasain atau pengen makan ya teman-teman, karena siang memang belum makan siang. Nah ini saya oles menggunakan, saya olesannya itu menggunakan mayones, saya tambahkan susu kental manis sedikit ya teman-teman, mayones dan susu kental manis sedikit, selera teman-teman mau banyak sedikitnya, ini saya kasih sedikit saja. Lalu taburi dengan abon sapi ya teman-teman, mau abon ayam juga boleh. Saya menggunakan abon sapi, tapi ini abonnya tuh saya beli kok ada bawang gorengnya dalamnya ya teman-teman, ada campuran putih-putih begitu daun bawangnya, tapi nggak apa-apalah, saya cari adanya ya ini, makanya saya pakai yang ini saja. Dan saya juga belinya di toko Indonesia ya teman-teman, beli abonnya, karena di Hongkong itu sebenarnya tidak ada abon sapi teman-teman. Nah setelah kita taburi dengan abon seperti ini dan kita gulung, ini tuh saya terlalu tergesa-gesa teman-teman, harusnya tuh dingin dulu baru digulung ya teman-teman. Ini masih agak hangat saya gulung, jadi kulit luarnya tuh agak pecah teman-teman. Saran buat teman-teman, kalau mau bikin roti gulung ini usahakan sudah dingin sekali baru digulung ya teman-teman, kalau tidak dia akan pecah seperti ini. Lalu kita potong-potong menurut sesuai selera saja teman-teman. Ini saya potong menjadi 8 bagian biar makan satu itu kenyang teman-teman. Kenapa? Karena makan siang majikan saya itu paling tidak itu dia makan 3 potong teman-teman untuk makan siang.
kita potong-potong terlebih dahulu seperti ini. Sangat empuk, sangat halus, sangat moist teman-teman. Teman-teman kalau mau rekup, saran saya sebelum digulung itu harus benar-benar dingin ya teman-teman. Lanjut kita olesi menggunakan mayones lagi yang tadi ya teman-teman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menempelkan ini abonnya ini teman-teman. Nah seperti ini, mau kasih banyak mau kasih sedikit tergantung selera teman-teman. Ya sudah selesai teman-teman, ini hasilnya. Selamat mencoba. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum.